Bang, lewat ya. Gantian. Bang rasa dijebak, Pak. Bang, rasanya bang. Tutup itu. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan pers, terima kasih atas kesabaran teman-teman. Dari tadi menunggu perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di PT Asabri. Hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus telah memeriksa antara lain satu orang saksi yang inisialnya adalah JS, dan dari mulai pukul 10 tadi pagi dan maraton dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, dan tim penyidik berkesimpulan meningkatkan saksi JS jadi tersangka dalam perkara ini. Jadi teman-teman, ini tersangka yang ke-9 PT Asabri. Teman-teman sekalian, untuk diketahui tersangka JS ini adalah selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, selaku pihak swasta yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero. Dan tersangka ditetapkan berdasarkan surat perintah penetapan tersangka dengan nomor print 09 garing F.2 garing FD.2 garing 02 garing 2021, hari ini tanggal 15 Februari 2021. Dan selaku pihak swasta yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi tersangka ini tersangka pertama yang disangkakan nanti dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asabri Persero. Dan tersangka ditetapkan dengan sebagai penetapan tersangka TPPU-nya nomor print 01 garing F.2 garing FD.2 garing 02 garing 2021 tanggal 15 Februari 2021. Untuk rekan-rekan ketahui sekalian, kasus posisi singkatnya bahwa pada sekitar tahun 2013 sampai dengan 2019, bagaimana yang sudah disampaikan, saudara PT telah bersepakat bersama-sama dengan tersangka JS untuk mengatur jual beli atau trading transaksi saham milik tersangka BT kepada PT Asabri Persero dengan cara menyiapkan nomine dan membukakan akun nomine di perusahaan sekuritas dan menunjuk juga perusahaan-perusahaan sekuritas. Selanjutnya, tersangka JS melaksanakan instruksi dari tersangka BT untuk penetapan harga dan transaksi jual dan beli saham pada akun rekening dana nasabah atau RDN nomine, baik pada transaksi direct maupun reksadana yang kemudian dibeli oleh PT Asabri sebagai hasil manipulasi harga. Kemudian tersangka JS menampung dana hasil keuntungan investasi dari PT Asabri pada nomor rekening atas nama beberapa staf saham saudara BT. Untuk selanjutnya melakukan transaksi keluar masuk dana untuk kepentingan pribadi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi serta perbuatan lain yang termasuk dalam skema tindak pidana pencucian uang. Untuk rekan-rekan ketahui, tim penyidik juga telah menemukan beberapa alat bukti berupa telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 35 orang. Kemudian telah melakukan penyitaan barang bukti berupa alat bukti surat atau dokumen dan telah memperoleh
penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini baru kita teman-teman lihat bahwa tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021. Penahanan ini di rutan kelas 1 Cipinang, cabang rutan KPK. Pasal yang disangkakan sebagaimana teman pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana yang selama ini sudah disampaikan juga, subsidiarnya pasal 3. Namun dan kedua yaitu pertama pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1